Rasanya hampa, suaranya lirih. Tak lama dia menghela napas berat. I feel so numb. Dia melanjutkan kalimatnya dengan nada yang tak berirama. Manik hitam di kedua matanya tampak memandang jauh. Sudah berapa lama kamu merasakannya? Seorang perempuan parubaya di hadapannya bertanya sembari menatapnya erat. Perempuan itu hanya menjawab dengan gelengan kepala pelan. Dari semua emosi, apa yang pernah kamu rasakan akhir-akhir ini? Perempuan akhir 20-an itu kembali menggeleng. Gak ada. Tambahnya. Kapan terakhir kamu menonton film sedih, film komedi, dan film romantis? Mana yang lebih sering kamu tonton? Kemarin, saya menonton film komedi. Ketika semua orang di bioskop tertawa, saya nggak bisa ikut. Begitu pula dengan adegan sedihnya. Saya nggak merasakan apa-apa. Lawan bicaranya tampak menarik napas dalam sebelum akhirnya menyandarkan punggung ke sandaran kursi. Kaira, kamu memiliki masalah yang sangat serius. Aku berterima kasih. Akhirnya kamu mau memberanikan diri datang padaku. Aku senang kamu secara sadar tahu bahwa kamu butuh seseorang untuk berbicara. Bukankah seharusnya saya yang berterima kasih? Karena udah mendengarkanku, Dok. Perempuan bernama Dokter Indira itu menggeleng. Senyumnya lebar. Gak banyak orang yang mau mengakui bahwa dia butuh pertolongan. Ada jeda yang pendek seusainya. Kaira gak tahu harus membalas ucapan itu dengan kalimat yang seperti apa. Kapan perasaan seperti ini kamu rasain? Kaira menunduk sembari mencari-cari dalam ingatannya. Kapan ya terakhir kali dia memiliki emosi? Udah lama banget. Sampai saya nggak inget. Hari pertama konsultasi dengan Dokter Indira membuat Kaira semakin bingung dengan dirinya. Benarkah masalah pada dirinya seserius itu? Dia merasa bahwa dia tidak sedepresi itu. Dia hanya bingung kenapa dia tidak bisa tertawa, menangis, takut, kesal, bahkan marah. Di dalam bus Transjakarta itu, Kaira merapatkan punggungnya pada sandaran kursi, lantas memiringkan kepala hingga rapat dengan jendela. Dia memandangi aktivitas orang-orang yang dilewatinya. Pada lampu merah, dia melihat satu keluarga di atas motor. Dia menatap lama pada balita yang digendong ibunya di jok penumpang. Dia bahkan gak pernah tersentuh melihat tingkah pola anak bayi. Dia juga bingung, gak tahu kenapa. Ponsel Kaira berdenting, menandakan sebuah email masuk. Dia langsung membuka surat itu dan mendapati informasi pemberitahuan jumlah cuti tahunannya. Informasi tambahan yang dia dapatkan lainnya bahwa cuti tersebut akan hangus pada akhir masa kontraknya di bulan Januari. Kaira bergeming. Dia gak punya keinginan untuk berlibur, sehingga gak peduli jika cuti tahunannya kembali hangus seperti tahun-tahun sebelumnya. Dok, Kaira meletakkan ponselnya, lantas mendongak tanpa menjawab panggilan ayahnya dari balik pintu. Bapak tadi masak nasi goreng, telurnya setengah mateng. Dimakan dulu ya, Dok. Bapak mau ke masjid dulu. Kaira masih bergeming. Setelah mendengar suara pintu depan tertutup, dia beranjak dari tempat tidurnya, mengambil handuk, lantas masuk ke dalam kamar mandi. Seusainya, sembari menggosok rambutnya yang basah, Kaira keluar kamar untuk mengambil air minum. Ketika melewati meja makan, dia melihat hidangan malam yang disiapkan bapaknya. Itu tampak menggoda. Tak lama perutnya bergemuruh setelah membayangkan kuning telur yang akan lumer di mulutnya. Kaira tiba-tiba menjadi lapar. Tak menunggu waktu lama lagi, dia pun segera menyantap hidangan malam itu
sebelum bapaknya pulang. Rumah itu hanya dihuni oleh 2 orang yang bertahun-tahun tidak pernah berada di satu ruang yang sama. Bapaknya selalu sibuk bekerja dan Kaira juga sibuk mengurung diri. Sejak kepergian ibunya 10 tahun yang lalu, hubungannya dengan bapak tidak seperti keluarga lain. Kaira yang tidak memberi ruang, sementara bapaknya sungkan, membuat keduanya sulit berkomunikasi 2 arah. Kaira amat pendiam dan semakin tidak tersentuh semenjak dia sibuk bekerja. Setelah bapaknya pensiun dan membuka toko perlengkapan golf di rumah, Kaira yang tidak punya waktu sejak kepergian ibunya, kasihnya kepada sang bapak menghilang. Entah kenapa, Kaira lupa alasannya. Kaira melirik kalender meja di hadapannya. Peringatan kematian ibunya 2 bulan lagi, tepatnya pada perayaan tahun baru. Setelah menyelesaikan makanannya, dia pergi ke wastafel untuk membersihkan piring. Ada beberapa piring yang juga kotor. Kaira juga membersihkannya. Setelah wastafel bersih, dia kembali ke kamar, menyalakan sebuah lagu di gawai, berharap dapat merasakan emosi yang umum dirasakan ketika mendengar lagu sendu. Dia sudah mencobanya akhir-akhir ini, berkat saran-saran orang di media sosial. Namun, dia juga belum merasakannya. Mungkin nanti, Kaira masih memiliki harapan itu. Kisah Kaira ini dapat kamu baca di Winter Elegy di Gramedia Writing Project. Ikuti ya kisahnya.